Kita memulai pagi ini dengan adventure di Grinata. Kita mau lavatur Merapi ya guys. Ini jeep-jeepnya nih lagi dipersiapin sama abangnya. Mau kemana kita? Mama, kita mau. Mama. Kakak, mama. Gelap banget. Gelap banget. Nah, saya udah beraksi ini kak. Rahasia juga nanti mau kasih. Jadi kita kasih tahuin rahasia ya. Rahasia waktu itu. Hei, mana kakak? Tuh. Hei. Mendung. Jas. Kakak, mama, semangat banget kakak nih, hebat, kuat. Kita mau lihat Gunung Merapi ya kak. Kakak udah olahraga ya, jadinya kuat ya kak. Udah ramai kak. Udah ramai ternyata kak. Oh, itu ada yang di atas itu ya? Gunungnya ketutupan awan masih di sana. Sini dulu Mbak. Ye. Tuh, duduk dulu sayang. Ceritain dulu tentang Bangker Kali Adem. Ceritain. Jadi kalau mau jelasin tungguin benar. Enggak mana baru datang ya satu ya. Sekalian ngomongnya. Saya mas. Muka kanan tuh. Ini naik dulu. Tahun berapa tahun lagi? Kalau dulu kalkulasi 5 tahun sekali. Itu ada itu mahasiswa dari UNU sama datang itu yang masuk ke kawah. Berapa ketemu masih ketemu itunya itu pas jatuhnya itu di kawah mati. Jadi masih bisa dievakuasi. Kan digendong papa. Kakak pengen
Kakak. Ya, ingat saya itu. Mbak. Pakai ini aja dah. Oke. Kota Jogja. Tuh. Gimana? Mendaki gunung, lewati lembah. Kalau udah agak cerah kita foto-foto dulu. Kita sini aja Mas nanti. Kakak lagi lihat apa, Kak? Semangat banget, Kakak. Kakak pakai jaket siapa tuh, Kak? Mana sih kakak kok jauh banget Nggak apa-apa hebat nih anak hebat nih. Enggak Mana? nih. Lagi di mana? Di gunung Merapi, Mama. Ini lagi menunggu sunrise, gunungnya masih ngumpet, malu-malu. Ayo dong keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sungai Gendol. Sungai Gendol nih kedalaman hampir 100 meter. Ini kalau lagi erupsi penuh, lavanya penuh sampai luber nih, luber. Tuh. Ini isinya pasir ditambang buat bangunan. Pernah ingkar janji. Ya kamu mah video dulu baru ngomong. Lah, hilang Merapinya ketutupan kabut mendung. Jadi nggak pernah ingkar janji. Dah. Merapi, tak tungguin Merapi. Mbah Marijan aku putumu ki ngenteni iki lho, Mbah. Ket isuk mau setengah papat wis tangi, Mbah. Alhamdulillah, Mbah, dibukakno gununge, Mbah. Mama. Oh, kan. Nih nungguin gunung nih. Maksudnya dari tadi better lah. Oh, alhamdulillah tuh. Lah, akhirnya setelah bersabar gunungnya muncul. Alhamdulillah Gunung Merapi. Mantap sekali. Gunung Merapinya nih. Oke, kita lanjut ke Bangker Kali Adem. Kita lihat bunkernya baru kita ke tebing gendol ya Mas ya. Iya. Gunungnya masih kelihatan juga. Mm-mm. Nanti kalau yang tebing gendol kan kayak Situ tuh kamu. sini Kak. Gerobak rumput. Merapi Kali Adem. Si Minul lagi bercerita sama Mas Turkit. Bangker Kali Adem. Di bawah sini juga ya. Nggih. Super adventure. Kali Adem nih, Iya. angker. Ini buat perlindungan kalau apa namanya gunungnya meletus kita berada di sini. Ini Bangker Kali Lihat Adem, tangganya. tempat berlindung para pemantau Gunung Merapi. Tapi hanya untuk waktu wedhus gembel turun ya, awan panas. Awan panas kan wedhus gembel ya. Jadi bunker ini bisa menampung sekitar 20 orang Mbak. Iya. Jadi pada kondisinya kita makan 9 yang dulu posisinya berada di sana Mbak. Lagi berada. Dan ini yang material pada tahun
Nah, kalau di sebelah sini dulu tempat logistik penyimpanan nasi dengan pemakanan. Sekarang mau saya tunggu bangetnya nggak? Sini ada itu. Nah itu pada bergelantungan. Tuh kelelawar. Oh, kelelawar. Itu kelelawarnya. Tuh kelelawar tuh. Ya kan pada zaman dulu, maksudnya orang mau menyelamatkan diri, ternyata malahan kayak itu dimasak di dalam situ. Iya, kita doain aja semoga. Husnul Khotimah. Ya. Selesai kita di Kali Adem, lanjut ke Tebing Gendol ya kak. Kita mau ke Tebing Gendol ya kak. Iya. Udah selesai di Kali Adem. My trip, my adventure. Nih, kakak. Gak takut deh. Banyak temennya tuh mobil-mobil yang baik. Nah, dulu mulai dari musola itu ke bawah rumah-rumah semua Mas. Oh. Iya. Tapi musola itu dibangun mulai. Ya ini bangunannya jalan-jalan Pak. Nanyar. Buat wisata aja ya. Wah kebak Mas. Hahaha. Lah udah kata ini Iya. ngantri. Ngantri. Ini Tebing Gendol Merapi. Nanti kalau foto mah diambil kakak bisa di Tebing Gendol Merapi. berapa? Keren banget. Drone. Ini Tebing Gendol. Merapinya gagah sekali guys. Udah mau ketutup tuh awan tuh. Alhamdulillah kita udah foto, udah bagus. Kita mau lanjut ke Batu Alien. Mau main air. Yeay. 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 Merapi. Ini ada kafe juga nih. Kafe. Plat api aja yang nyampe sini, plat api mana tahu. Kurang aku. Harusnya ada. Kalau pemasaran itu semua orang pasti ke sini. Jangan berdiri nanti kejeduk. Bukan lavator terlanjur sebut Nah, sudah sampai di Batu Alien tuh. kita ke Batu Alien. Batu Alien. Kenapa namanya batu kali? Ini Om jelasin di dalam ya. Kita sampai di Batu Alien. Iya.
Kakak. Ntar ngepil dulu ya guys. Kita sebelum nanti foto dulu di sini ya. Oke. Tuh batu alien tuh. Selesai. Batu alien ini loh aliennya. Tuh bentuknya kayak orang lagi, kepala orang lagi rebah ya. Ini telinganya, ini telinganya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini matanya. Tuh. Itu alien. Tuh. Nih. Burung apa nih? Burung elang, burung hantu. Tuh Merapinya udah mulai ketutup lagi. Alhamdulillah, tapi kita udah dapat. Kakak mau foto sama burung. Wes sembuh pokoknya bismillah. Wih, pokoknya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tuh. Tuh. Enggak ada ini jepitnya ketinggal di rumah. Sama papa. Sama apa? Foto. Tuh. Terus papa pegang kayak gini. Tuh. Tuh. Itu di tangan sama di pundak. Jadi sama papa yang megangin. Kakak yang itu. Terus Kak. Apa itu dah? Apa? Udah jinak gitu. Jinak tuh. Udah enak. Enggak. Dia kepalanya bisa muter tau Kak. Wah gitu. Ya lagi nggak mau muter ya, lagi makan tuh. Keloloten itu kebesaran. Gedean makanannya. Oh ada lagi nih dia. Wah ada di situ, ngumpet dia. Makan. Dia lagi tidur. Merem. Oh minta makan itu dia ngelih gitu deh. Grup holiday. Bila mana juga sudah terparkir, kita langsung menuju ke batu yang paling besar yang berada di sebelah tenggara. Sekali lagi, rombongan dari Grup Holiday. Bila mana juga sudah terparkir. Gunungnya sudah nutup. Batu-batu alien nih, batu-batu. Oh batu-batunya juga tuh. Ini batu alien, batu alien. Batu alien itu pelesetan dari bahasa Jawa. Batu alien, ngalihen, ngalih. Berasal dari kata ngalih itu berpindah tempat. Berpindah tempat dari semburan Merapi, terbawa lahar panas. Nah, di sini jadinya nih. Makanya batu alien itu bukan alien yang di luar angkasa ya, tapi alien dari bahasa Jawa. Ngalien, ngalih, bahasanya ngalih, berpindah tempat. Kakak. Nah, selesai kita dari batu alien, mau lanjut ke Museum Sisa Hartaku. Oke. Selamat jalan batu alien. Kita lanjut ke Museum Sisa Hartaku. Museum Sisa Hartaku. The last spot foto doang.
Osborne Castle tuh. Cuman kita nggak ikut ya masuk sini ya. Kalau mau ikut ini juga bisa, foto-foto di dalam bagus. Galeri Merapi, omahku memoriku, erupsi 2010. Ini udah nyampe dah museum sisa harta. Kita turun lagi, kita lihat museum. Turun lagi kita lihat museum. Papa. Mama foto. Ya, memoriku tuh ada sapi. Sapi yang tinggal tulangnya kak kena itu lava tuh. Ini dia sisa hartaku. Sugeng Rawuh. Assalamualaikum. Kak foto dulu di sini, duduk di batu sini. Sisa hartaku. House of Memory. Sekarang kita ada di destinasi yang ketiga, namanya adalah Kampung Petung. Jadi dulu rumah-rumah di sekitaran sini habis semua terkena erupsi, tepatnya pada tanggal 5 November. Yang punya rumah ini namanya adalah Bapak Sarswaji. Bapak Sarswaji itu dulu adalah dokter puskesmas atau mantri. Nah, di sini ada miniatur rumah, ini adalah gambaran rumah sebelum terkena erupsi. Nah, ini teras yang kita buat foto, ini yang kita hijau, dan ini yang ada di tengah sini, dan ini di paling belakang sana. Di sini di ujung timur sana, di sini ada warung dulu, di sini ada 2 kandang. Dan orang-orang sini dulu mayoritas adalah peternak sapi. Waktu itu sapinya tidak sempat dievakuasi, jadi sapinya mati seperti tulang sapi yang ada di samping kita ini. Jarak kita dari Merapi sekitar 5-8 km. Kalau di sini tidak ada korban jiwa, warga sini udah evakuasi terlebih dahulu. Ini kita bisa masuk ke sini. Itu sekarang jadi sapi saurus. Sapi saurus. Nah, dan kalau orang Jawa itu kalau bikin rumah itu pasti pintu itu pasti pendek, ada filosofinya. Iya. Biasanya kalau memasuki itu pasti kulon wun seperti itu. Iya. Dan ini ada motor-motor Bapak Sarswaji waktu itu yang biasa buat ke bawah lari, ada Yamaha Mio sama Yamaha Jupiter. Dan ini dulu di sini tempat seni buat latihan seni. Gamelan. Jadi penyaknya ini bukan karena karena awan panasnya, tapi kena atapnya. Kalau di sini nggak ada material kayak di Batu Alin, cuma awan panas atau di gembel aja. Terus gembel. Dan di akuarium ini ada toples-toples yang berisikan batu. Jadi kalau pada tahun 2010 kalau malam-malam dengar hujan itu yang jatuh itu bukan air melainkan adalah material-material seperti yang di toples ini. Dan di atasnya ada kerangka kelinci. Kelinci saurus sekarang kakak. Kelincinya kena lahar panas. Ini kelincinya kena panas jadi langsung jadi tulang doang. Nah, ini yang disebut wedus gembel, Mas Mbak. Kenapa disebut wedus gembel? Karena ini bermiripan dengan bulu domba. Dan ini adalah foto dari atas. Ini adalah Sungai Gendol tadi, Mas Mbak. Jadi dulu korbannya malah banyak yang kira 17-an kilometer sini, karena yang di sini tidak mengira bahwa dulu lahar panasnya itu sampai sini. Ini dulu jarak luncur larvanya itu sampai hampir 20 km. Dan ini adalah sebelum terkena erupsi. Ini yang bunker tadi yang kita kunjungi pertama tadi, yang buat sunrise tadi. Dan ini sudah terkena erupsi. Dan ini adalah foto pas evakuasi 2 relawan tadi yang terjebak di dalam bunker. Dan di sini ini ada jalan pas kita keluar dari bunker tadi, dulunya tertimbun material kayak gini. Ya Allah. Ditandani lagi. Ini tanah semua ini ya masa batu-batuan gitu. Batu-batu kayak tadi. Muntah dia banyak Di sini ini ada peta KRB kawasan rawan bencana. Jadi dulu kan pada tahun 2010 itu ada 2 letusan. Kalau yang ngabisin tempat Mbak Marijan kan pada tanggal 26 Oktober. Waktu itu untuk posisi Merapi itu di level awas. Ternyata waktu itu setelah erupsi Mbak Marijan itu ada penurunan dari awas tetap menjadi siaga. Ternyata pada posisi siaga itu jarak luncurnya hampir
20 km. Ada kampung yang hilang adalah kampung Lagarjo yang sama Keboarjo itu belum tertimbun material kayak di Batualen tadi. Tapi kalau di sini banyak banget rumah yang hilang. Kayak yang di Semeru, Mas Bang. Iya. Dan ini sama, ini adalah foto-foto luncuran awan panas. Jadi sekarang Merapi masih aktif, arahnya ke Balai Daya tadi kayak seperti tadi yang dibangun tadi kelihatan merah-merah. Dan ini para fotografi yang suka menggambarkan atau berimajinasi bahwa awan panas atau modus gambarnya itu bermiripan dengan Semar, Petro, kayak gitu. Dan apa itu kalau di foto ketika malam hari warnanya kayak gini, Rara. Tadi pagi kan kelihatan. Kelihatan. Iya, kecil kan. Dan di sini ada jam bukti erupsi. Jadi dulu letusan kedua pada tanggal 5 November 2010. Itu kalau di sini pas kena letusannya atau jamnya pas posisi mati itu dulu jam 00 lebih 15 menit. Jam 12 malam lebih 15 menit. Itu hari Kamis malam, Jumat malam. Malam Jumat. Dan di sini ini yang di Kampung Klaten nih, ini di Desa Klaten. Jadi ini di radius 4 km. Jadi dulu pohon-pohon di sini, rumah-rumah di sini, sapi-sapi di sini pada tersapu awan panas semua. Dan ini adalah rumahnya Mbak Marijan. Dulu di sini ada 39 warganya yang meninggal karena tidak mau evakuasi, termasuk 2 relawan yang membawa mobil PV di sini, Kak. Jadi dulu 2 relawan tadi tujuannya mau mengevakuasi warga Mbak Marijan, tapi tidak mau. Anak 2 relawan ikut meninggal di sini. 2 relawan tadi adalah dari wartawan Sepanyi sama PNI. Dan ini adalah foto Tugu Yogyakarta. Dan waktu itu untuk Bejana Bunya sampai Tugu Yogyakarta ini adalah foto ketika malam hari dan ini adalah foto ketika siang harinya. Jadi dulu sekolah di kota Yogyakarta tertimbun abu vulkanik. Dan pada waktu itu orang-orang di atas sana kan untuk posko pengungsian itu di radius 10 km, bahwa di radius 10 km itu dinyatakan tidak aman lagi. Waktu itu ada evakuasi darurat atau evakuasi pemindahan. Ini dipindah ke Stadion Mangguwarjo. Jadi orang-orang ini pada kena abu vulkanik, Mas Mbak. Ini ada yang ini posisinya naik truk ini. Yang di bawah ini pada berebut naik truk, soalnya untuk kondisi di sini sudah tidak kondusif lagi. Ini mau dipindah ke Stadion Mangguwarjo. Dan ini ada yang pingsan karena menghirup abu vulkanik. Dan ini adalah rumahnya Mbak Marijan, ini sebelum terkena erupsi, dan ini sudah terkena erupsi. Ini mobil PV tadi, Mas Mbak. Dan ini adalah foto sang juru kunci. Jadi juru kunci itu turun-temurun. Yang pertama almarhum Mbak Ago, yang kedua almarhum Mbak Marijan, yang ketiga beliau namanya Pak Sid. Jadi tugas sang juru kunci itu kalau zaman dulu itu memberi informasi kepada masyarakat melalui ilmu feeling atau ilmu titan yang saya bilang tadi, Mas Mbak. Dan ini adalah foto di sekitaran basecamp kami dengan parkir mobil tadi, Mas Mbak. Jadi kondisinya seperti ini juga. Kalau mobilnya Kaliurang dan setelah erupsi pada tahun 2010 dulu kan rumah-rumah di sini habis semua. Dulu dibikin namanya Huntara, hunian sementara pakai nyaman bambu. Nah lambat-lambat kemudian kan nggak tahan air ya, Mas Mbak. Orang-orang sini sekarang direlokasi ke sini semua yang permanen. Ini adalah rumah gratis dari pemerintah yang jaraknya dari sini 5 km di bawah sana. Dan ini adalah korban-korban yang meninggal yang di radius, yaitu ada keluarga korban, Mbak. Ini ada di radius 17-an kilometer yang tidak mengira bahwa dulu lahar panas dia sampai sana. Untuk kantong mayat yang warna kuning ini, untuk mayatnya sudah tidak bisa teridentifikasi, cuma dikasih nama Mr. X. Nah, kalau yang ini, yang tetangganya Mbak Marijan yang 36 orang. Kan tadi saya bilang 39 orang. 39 orang itu termasuk Mbak Marijan sama 2 relawan. Mbak Marijan makamnya di seberang Batualen tadi. Kalau yang 2 relawan dipulangkan, yang 36 orang jadi satu liang lahat di sini. Kalau yang di tempat Mbak Marijan itu masih bisa teridentifikasi semua. Kalau yang di bawah soalnya sudah ada yang tertimbun material, jadi tinggal arangnya aja kayak gitu. Kita bisa geser lagi. Dulu udah ada ke 3 kg, jadi barang-barang ini bukan dari satu rumah ini saja, dari rumah ke rumah dikumpul di sini untuk menjadi saksi di sini pada tahun 2010. Nah sapinya kayak gitu, Mbak. Dan itu yang ada Pak polisinya itu kampungnya Mbak Marijan. Jadi dulu pohon-pohonnya hilang semua kayak gitu, tinggal musolanya aja yang berdiri. Dan di sini ada foto proses evakuasi sapi. Jadi sapi-sapi yang masih hidup ini dievakuasi ke bawah, dicarikan rumput di bawah, soalnya rumput-rumput di atas sudah tertimbun abu vulkanik. Jadi sapi aja kan kulitnya sudah tebal ya, Mas Mbak. Sapi aja kena awan panas masih bisa lepas kulitnya, kita nggak bisa bayangin misalkan kena kulit kita. Dan di sini ada mesin cuci, ada dispen serak sendal. Jadi barang-barang plastik itu nih. Ya, jadi barang-barang plastik ini membuktikan bahwa awan panasnya itu saking panasnya, jadi bisa melalai semua yang berupa plastik.
Dan kalau yang di atas ini foto-foto yang di radius 17-an kilometer yang tidak menyerata dibawa dulu lah panasnya sampai sana. Itu ada gabungan TNI sama relawan itu mencari korban yang tertimbun material. Soalnya posisinya malah makin parah yang di bawah daripada di atas. Kalau yang di sebelah sana itu ada ada warga evakuasi darurat yang dulu disuruh evakuasi pada nggak mau, ternyata evakuasi darurat itu ikut lari-lari juga. Kita bisa geser lagi. Ini udah. Ini adalah abu vulkanik, Mas Mbak. Jadi kalau yang di atas yang disebut Godus Gembel, kalau jatuh jadinya kayak gini. Jadi ini dulu yang panasnya luar biasa. Ini yang ngancurin tempat yang daerah sini. Jadi semakin tebal kayak gini, jadi atapnya pada jebol semua. Kalau dindingnya masih alami yang dulu, Dan ini kampung-kampung yang di bawah ini. Dulu di sini perkampungan semua hilang semua. Jadi rata dengan material kayak gini. Dulu untuk evakuasi pun tidak bisa memakai mobil biasa, khusus memakai mobil tank kayak gini. Soalnya material yang di bawah masih panas dan kejar-kejaran sama awan panas. Dan kalau mobil kayak gini kan bisa terabas kemana-mana ya Mbak. Dan di sini ada gelas kaca yang mengarah ke awan panas. Nah, ini pada melihat semua nih. Ini misalkan kita garang di atas kampur itu harus berapa jam? Ini hanya hitungan menit aja udah pada meleleh. Dan di sini ada pasca letusan Merapi 2021, 23, 24, 25. Paling baru ya? Tadi pas kita di bunker. 24 nih. Dan sesudah erupsi pada tahun 2000 itu kan dulu pohon-pohon di sini hilang semua, adanya cuma sia-sia mati aja ketika musim hujan. Jadilah ini seperti foto-foto di samping kita ini Mbak Mas. Jadi ini dampaknya di kota Jogja sama kota Magelang. Kalau ini adalah batu-batu yang sudah tertimbun ratusan tahun, ada foto kayu, batu besi, lava boom. Ini Mbak, batu kerucut ini kalau dijual bisa mencapai 20 juta. Tapi kalau ditempel emas sekitar 18 gram di sini. Batu apaan itu? Bercanda. Alah. Ih. Mas. Nyantai guys. Mangan cilok. Lapar. Pangsit. Pentol kuah mau nggak pentol kuah? Bakso kuah. Halah, ora. Mama, ini aku tadi bawanya pecah malah mbaknya main balon. Selesai di museum di Sahartaku. Itu. Wih, kakak, lembungannya banyak. Kak lagi kak, sini kak. Wih. Mama. Ini kakak main gelembung, sibuk main gelembung. Sibuknya lo cah. Anak ini juga ada. Nih. Hai. Warung kopi Merapi, warung kopi. Warkop Merapi. Kakak main bubble lagi ya. Kakak main bubble.
kan lewati sini ya kita ya. Iya. Oh iya. Hotelku rono Mas ning kana. Ini kali orang kini ya Mas. Heeh. Nyampe Kali Kuning. Kali Kuning. Pakai jasa video aja ya Mas. Ya. Jasa video aja. Nanti HP-nya rusak. Enggak jasa video orang itu. Iya, dia udah ada sendiri. Ini pakai HP kita ya tapi ya. Ya. Itu walaupun airnya kelihatan kotor. Jas tapi hujan tetap ya aman, beli. Mas, Mbak. Beli jas hujan mah. Gak usah, aku udah bawa baju ganti. Oh ya Seru udah. nggak pakai jas hujan Mas. Hah? Seru nggak pakai jas hujan. Aku udah bawa baju ganti. Oh iya iya. Kalau pakai jas hujan nggak seru. Ya udah aku tak nyopot. Nah Nih, ini pegang. apa aman. Jadi Nih. di atas sana ada sumber mata airnya. Kalau yang perlu Suasana Kali Kuning nih. Tempat basah-basahan tuh. Banyak banget tuh. Oh. jangan. Ada basah-basahan tuh Kali Kuning Ini loh tuh. tangannya. Mau ngapain? Ya enggak udah pulang. Udah selesai pulang. Udah makanya duduk aja, nggak usah di pangku gitu malah terlalu. Duduk. Nah, duduk. Iya. Naik jeep emang kayak gitu. Oh. Akhir kita hari ini Kali Kuning. Ya, selesai. Lava Merapi Adventure selesai. Kakak. Hei. Selesai pulang ke base camp kita. Ini base campnya Grinata Adventure. Grinata. Ini base campnya paling atas ya, paling atas, paling legend dan paling lama. Nih rekomendasi buat teman-teman yang mau lavatur Merapi. Nih Grinata nih. Ada di IG-nya Grinata Adventure, cari aja, dia legend. Dan drivernya Mas Nanang. Mas Nanang itu detail banget menjelaskan tentang Merapi karena memang orang sini asli ya. Pokoknya good service Mas Nanang, Grinata. Makasih Mas Nanang.